Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Sholawat dan salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan mutiara ilmu tentang apa keutamaan dan manfaat berwudu. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan. Demikian pula di balik perintah wudu, di samping sebagai prasyarat sholat dan beberapa ibadah lain, wudu memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikabarkan dalam hadis, berkat daripada wudu, kesalahan setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Maka tak heran, usai berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat, seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya, tidaklah seorang pun dari kalian yang mendekati wudunya kemudian berkumur, menghirup air dan melepaskannya, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh wajah sebagaimana yang diperintahkan Allah, kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah ia mencuci kedua tangan hingga siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung jari-jarinya. Kemudian tidaklah ia mengusap rambutnya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga 2 mata kaki, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala, kecuali kesalahan-kesalahan telapak kaki akan keluar dari ujung jari-jarinya bersama air. Kemudian tidaklah ia berdiri dan mengucap hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuknya. Kemudian sholat 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Bahkan orang yang tidur dalam keadaan suci disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah,
didoakan dan dimintakan ampunan oleh para malaikat, sedangkan doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Siapa saja yang bermalam dalam keadaan suci, dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syair tersebut. Dan tidaklah dia terbangun satu saat di waktu malam, kecuali malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu fulan, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Orang yang tidur juga digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana orang memiliki beberapa belenggu. Namun, jika ia terbangun dan berwudu, maka belenggu-belenggu tersebut akan terlepas. Malahan, apapun yang hajat dan keinginannya akan terkabulkan. Demikian yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, dua orang laki-laki dari umatku, di mana salah seorangnya bangun malam dan membawa dirinya untuk bersuci, sementara dia terbelenggu beberapa belenggu, kemudian berwudu. Ketika berwudu membasuh kedua tangannya, terlepas satu belenggu. Ketika berwudu membasuh wajahnya, maka terlepas belenggu lainnya. Ketika berwudu mengusap kepalanya, maka terlepaslah belenggu lainnya. Ketika membasuh kedua kakinya, maka terlepas belenggu berikutnya. Kemudian Rabb berfirman kepada mereka yang ada di balik hijab, "Lihatlah hambaku ini, ia mengatasi dirinya, apapun yang diminta hambaku itu kepadaku, maka permintaan itu untuknya." Sementara dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa wudu dapat mengangkat derajat seseorang, dengan catatan wudu tersebut ditunaikan dengan sempurna. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa yang membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Beliau melanjutkan menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin, bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi, memperbanyak langkah ke masjid, dan menanti sholat setelah sholat itu ribat. Riwayat Muslim. Maksud daripada ribat itu sendiri adalah benteng dari musuh. Lebih istimewa lagi ketika seseorang berwudu dan masih berjalan dalam keadaan memiliki wudu, maka ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 10 kebaikan telah menanti orang yang berwudu dalam keadaan belum batal wudu. Siapa saja yang berwudu dalam keadaan suci, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Bahkan terang dan tidaknya wajah seseorang hamba pada hari kiamat, salah satunya ditentukan pada kebiasaan wudunya di dunia ini.
wudulah yang memberikan bekas pada wajah dan tangannya. Dan bekas itu akan jelas terlihat. Maka Rasulullah SAW menyarankan untuk melebihi bagian tubuh yang dibasuh pada saat kita berwudu. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah. Pernah suatu ketika Nu'aim ibnu Abdullah mendapatkan Abu Hurairah sedang berwudu di belakang masjid. Terlihat ia mengangkat kedua lengan atasnya. Kemudian Abu Hurairah menghadap kepada Nu'aim dan mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah al-ghur dan al-muhajjalun karena bekas wudu. Siapa yang mampu memanjangkan ghurnya, maka lakukanlah." Para ahli bahasa mengatakan pada asalnya dimaksud dengan ghur adalah warna putih yang ada pada kening kuda. Sedangkan muhajjal adalah warna putih yang ada pada kedua lengan dan kakinya. Sehingga cahaya yang terlihat pada bekas wudu pada hari kiamat disebut dengan ghur dan muhajjal. Artinya, cahaya itu diserupakan dengan warna putih pada kuda, sebab bagian kening, tangan dan kaki yang biasanya dibasuh saat wudu itu akan nampak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mutiara ilmu yang dapat kami sampaikan, semoga mendapatkan manfaat dan barokah untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.